Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Novarliani, BV 18120045. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran yang berjudul Perlindungan Konsumen. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis kelas 8X1 6X4. Berikut penjelasan saya. Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal penting yang wajib kita ketahui. Mengapa? Agar di kemudian hari kita tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli dan dikonsumsi. Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah salah satu hal yang penting wajib kita ketahui. Mengapa? Agar di kemudian hari kita tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi. Apa saja hak bagi konsumen? Berikut penjelasannya. Baiklah, mari saya jelaskan tentang peraturan serta perlindungan konsumen yang wajib dipahami. Yang pertama, kita harus mengerti pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala hal transaksi jual beli secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tahap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Baiklah, kita masuk ke hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui setelah saya jelaskan. Kita masuk yang pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambaran maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Yang ketiga, hak mendapat barang dan jasa yang sesuai. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hal tersebut. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen kewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Yang kelima, ada hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen
dalam melengkapi kehidupan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah kanan, harus adil, sebagai landasan penetapan hukum. Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK nomor 8 tahun 1999. 8 tahun 1999. Di antaranya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK ayat 8 tahun 1999 yaitu pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Masuk ke bagian terakhir, perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual-beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.